bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan boleh sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan menjaga kami sepanjang malam dalam istirahat kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan, kami mau bersekutu denganmu Bapa, kami mau memuji Engkau, kami menaikkan syukur kami Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan tercurah Tuhan di tempat ini. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau, untuk menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya undang kita semua balik berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat.
Kau berfirman, maka terjadi kesembuhan. Ketika sabdamu disampaikan, maka terjadi keselamatan. Kami bersyukur karena kami orang-orang yang selalu mendengar firman. Kami bersyukur ketika sabda Allah diberitakan, kami adalah orang-orang yang menjadi pelaku di dalamnya, sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati kami dengan firman. Kami butuh firman yang akan menguatkan kami. Kami butuh firman yang akan membawa jiwa kami dalam ketenangan. Kami butuh firman yang akan membawa kami, oh Tuhan, roh kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, intipan setan kuasa gelap dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau patahkan semuanya. Segala roh-roh jahat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Dia tidak berada lagi di tempat ini. Tempat ini, hati kami telah dikuasai oleh roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sudah duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh merasakan, kita boleh mengalami bagaimana berkat Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan senantiasa kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, saya akan berbicara kebenaran Allah pada hari ini, menjadi misionari dari Tuhan surga. Saudara yang saya kasih tahu Tuhan, terkadang pandangan kita akan pelayanan hanya bagi mereka-mereka yang berdiri di mimbar, lalu mereka lah yang disebut pelayan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara, kita sebelum lebih jauh, saudara, kita lihat dulu arti kata misionaris adalah orang yang melakukan penyebaran warta Injil kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Sebab itu terkadang kita terjebak pada situasi di mana hanya pendeta, hanya hamba Tuhan, para pelayan full time yang mempunyai tanggung jawab untuk menjadi misionaris, untuk menyampaikan berita Injil, menyampaikan kebenaran Allah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum percaya kepada Kristus. Nah saudara, yang sebenarnya dalam kehidupan kita, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 37, maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk sama-sama menjadi misionaris, sama-sama menjadi pelayan Tuhan, sama-sama mengerjakan tugas-tugas di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 37 firman Allah berkata seperti ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus dan oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, kalau kita tarik mundur, Yesus memberitakan kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau saudara melihat kalimat terakhir, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi kerjanya sedikit.
Nah saudara, sehingga saya mau katakan, kalau mau dibandingkan tugas pelayanan hanya dibebankan semua kepada hamba Tuhan yang full time dalam pelayanan, maka saya mau katakan ada begitu banyak orang yang firman Allah katakan mereka dalam kelemahan, mereka dalam keadaan yang sukar, mereka ada dalam keadaan di mana seperti hari-hari ini diserang dengan wabah penyakit, maka mereka tidak akan terlayani kalau kita tidak melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Atau saya katakan tadi, kita tidak ikut dalam panggilan Tuhan. Tuhan banyak, tetapi para pekerjanya sedikit. Tidak banyak orang yang melibatkan diri di sana. Kenapa? Karena kita terkotak dalam pikiran kita bahwa hanya hamba Tuhan, hanya pendeta yang full time, yang pakai dasi, pakai jas gagah-gagah, mereka lah yang menjadi pemberita perpanjangan tangan Tuhan. Dan mereka mengukur pelayanan menjadi seorang misionaris, kalau saya katakan, menjadi seorang pelayan Tuhan, tugasnya hanya memberitakan Injil, dan lain sebagainya. Saya katakan ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kepada orang yang dalam kelemahan, menyampaikan kepada orang yang dalam keadaan tertekan, menyampaikan kepada orang yang sakit bahwa Yesus Tuhan berkuasa, sanggup menolong, Yesus Tuhan berkuasa, sanggup melepaskan, bahkan Yesus Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Itu yang kita perlu yakinkan dalam hidup kita, bahwa kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi penyampai kebenaran Allah kepada mereka yang membutuhkan. Saya mau katakan seperti ini, saudara. Hari-hari ini kalau kita melihat, dikatakan tadi tuayan banyak. Hari-hari ini saya katakan hari-hari penuaian. Ada begitu banyak orang yang terkungkung dengan kekhawatiran yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, saya sendiri tidak bisa menjangkau. Tetapi di mana saudara pergi berada, saya tidak ada di sana. Saudara bisa menyampaikan kebutuhan mereka lewat mulut saudara, kebenaran firman Allah bagi mereka. Orang boleh banyak duit, saudara, tapi keadaan yang ada membuat uang mereka seperti tidak ada arti. Mereka butuh sesuatu yang dapat memberikan jaminan kepada mereka bahwa mereka diselamatkan, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesembuhan, mereka diberikan penghiburan. Mereka butuh, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita bisa lakukan menjadi seorang dutanya Tuhan, menjadi seorang misionarisnya Tuhan. Yang pertama, saudara, kita bisa menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Saudara, jadi jangan pikir misionaris cuma berdiri pakai dasi, datang di pelayanan di pedesaan, menyampaikan firman Tuhan kepada suku-suku terasing dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Lewat doa kita pun kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak dapat kita jangkau. Secara fisik kita tidak berada di sana, secara fisik kita tidak bisa bertemu dengan mereka, tetapi lewat doa kita dapat melakukannya. 1 Timotius pasal 2 ayat pertama firman Allah berkata seperti ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Tuhan tidak batasi buat orang-orang yang ada di satu kota saja, buat orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan engkau. Tidak, buat semua orang. Dan semua orang saat ini, hari-hari ini, tuayan ini membutuhkan topangan doa dari saudara. Saya bertemu dengan Pak RW waktu saya bawa bingkisan.
Kami tidak salah Pak. Dan Pak RW katakan, Pak Pendeta, bantu doa ya, ada kegiatan kepada di gereja, ada kegiatan, bantu doa Pak, supaya pandemi ini cepat berakhir. Mereka berbeda agama, tapi mereka butuh syafaat kita, mereka butuh doa untuk kita panjatkan kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja, Tuhan beracara, supaya pandemi corona yang sementara terjadi, yang sementara melanda dunia ini segera berakhir. Dia katakan supaya kehidupan masyarakat bisa normal Pak, supaya kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik, pekerjaan usaha bisa bergerak lagi dengan baik. Butuh doa saudara, jangan pandang bulu saudara. Yang punya tangki saudara, ninja tinja. Suatu saat kami sama-sama di portal sini bercerita, Pak, mudah-mudahan ya Pak, berdoa ya Pak supaya cepat selesai. Saya bawa orang dari kampung untuk kerja dengan dia, tapi banyak orang menolak, takut kami membawa virus di rumah di mana sebenarnya ada pekerjaan yang mereka harus kerjakan. Jadi saya mau katakan semua orang butuh doa. Kita datang, kita berdoa, kita naikkan doa kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan itu maha mendengar, maha tahu, dan maha kuasa untuk menolong, untuk memberikan jawaban dari setiap doa yang dinaikkan, yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Kejadian pasal 18 ayat 23-24, saudara boleh membaca perikop ini. Saya ambil 2 ayat saja. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mempunyai mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Itu doa syafaat Abraham tentang Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan katakan tidak ada. Sekiranya ada 50 orang, maka aku tidak akan menyelenyapkan kota tersebut. Sekiranya ada 50 kurang 5 Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan? Tuhan juga katakan tidak ada. Itu tawar-menawar. Rupanya doa dapat membuat kita tawar-menawar dengan Tuhan, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan katakan tidak, saya tidak akan melenyapkan. Sekiranya ada 40 Tuhan, tidak, saya tidak akan lenyapkan. Kalau 30 Tuhan, saya tidak akan lenyapkan. Kalau ada 20 Tuhan, saya juga tidak akan lenyapkan. Kalau ada 10 Tuhan, saya tidak akan lenyapkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, padahal rumah Lot ponakannya itu lebih dari 10 orang. Berarti di dalam rumah Lot pun tidak ada kebenaran di sana. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Itulah pentingnya untuk kita bisa bersyafaat, bisa berdoa. Kita duduk dan kita mulai tawar-menawar dengan Tuhan apabila sesuatu yang kita inginkan. Terkadang kita katakan, Tuhan, nanti besok Tuhan akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah, akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Engkau Tuhan. Tapi tolong Tuhan, apa yang aku butuhkan, apa yang aku inginkan, apa yang aku, keluargaku gumuli, Tuhan tolong. Kadang-kadang kan seperti itu kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan, saya butuh ini Tuhan, tolong Tuhan. Kalau saya dapat Tuhan, saya mau melakukan ini, saya melakukan itu. Pas dapat nggak dilakukan. Itu yang berat memang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, wadah di mana kita bisa menjadi seorang dutanya Tuhan. Kita mulai menyampaikan doa-doa kita. Jarak dan waktu tidak dapat memisahkan ketika engkau duduk di kaki Tuhan untuk menyampaikan doa kepada Tuhan, untuk orang-orang, untuk siapapun yang perlu kita doakan. Bahkan tidak terbatas, kata firman Tuhan, kepada semua orang. Kita dapat lakukan, kita bisa melayani mereka lewat doa kita ketika kita duduk. Mulai kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan berkuasa untuk menolong, untuk memberikan mujizatnya bagi orang yang kita doakan. Yang berikut saudara,
bagian lain yang dapat kita lakukan. Dapat mendukung, dapat membantu orang-orang yang perlu dibantu. Filipi pasal 4 ayat 15 sampai 16 firman Allah berkata seperti ini. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya tidak salah pernah Eros Carot yang pernah berkata, ketika terjadi bencana, 90% pertolongan yang datang dari orang Kristen. Maaf kalau saya salah menyebut angka. Yang pertama-tama datang memberikan pertolongan bantuan orang Kristen. Itu satu berita, itu suatu surat yang terbuka yang dapat dilihat orang. Lakukan. Bagian bukan hanya menyampaikan firman terlalu kaku, terlalu terbangun tembok. Kalau kita hanya datang menjadi dutanya Tuhan, misionarisnya Tuhan, hanya datang lalu menyampaikan firman Tuhan, sebelum kita menyampaikan saudara, tembok yang memisahkan di mana orang tidak akan menerima kita. Tapi kalau kita datang dengan apa yang bisa kita lakukan, memberi, mengulurkan tangan, memberikan bantuan, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hati mereka tahu orang Kristen baik. Ketika mereka berkata orang Kristen baik, berarti mereka telah mengakui pengikut Yesus Kristus baik. Berarti kita telah menyampaikan satu kabar, kita telah menunjukkan satu sikap yang baik, di mana Tuhan dipermuliakan. Kadang-kadang mereka cuma tinggal gengsi doang kok. Kadang-kadang karena diikat dengan peraturan, dengan adat, yang mereka tidak mau mengakui secara terbuka bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang luar biasa. Nah kita, Tuhan tidak harus turun langsung melakukan itu. Maka kita harus menjadi duta-dutanya Tuhan. Kita harus menjadi misionarisnya Tuhan untuk menyampaikan kabar, untuk menyampaikan berita, untuk menunjukkan siapa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian yang lain saudara. Kita tidak boleh lama-lama karena memang aturan pemerintah 1 jam selesai. Yang lain, memotivasi, memobilisasi massa untuk hadir dan percaya kepada Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang orang butuh sesuatu, kesempatan, kita bisa menyampaikan Yesus di sana. Karena kita diam, karena kita tahu ini momen yang tepat. Di zaman corona ini momen yang tepat ketika kita menyampaikan Yesus. Tahu nggak di dalam Yesus ada mujizat? Di dalam Tuhan oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit dapat disembuhkan. Karena engkau ingin melihat mujizat, datang kepada Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka saya percaya orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam keadaan bingung, dalam keadaan putus asa, ketika sudah menyampaikan itu langsung nangkap mereka saudara. Karena itu yang ini pengalaman-pengalaman kami hamba Tuhan. Ketika kami mau besuk di rumah sakit, kalau besuk di kelas 3 kan gitu biasa ada beberapa orang di dalam. Ketika kami berdoa saudara, ketika kami menyampaikan doa, hadirat Tuhan dirasakan. Saudara, itu orang di sebelah yang berbeda agama. Setelah kami ambil di tempat ini, di ranjang ini, mereka minta, boleh nggak om? Kami juga didoakan. Boleh, tapi kami panggil nama Yesus. Nggak apa-apa. Bahkan ada pendeta yang sakit, dia tidak sembuh. Dia berdoa itu satu ruangan dengan dia sembuh semuanya. Padahal beda agama. Nah kalau orang seperti itu saudara, dalam kondisi seperti itu, maka saya katakan dengan mudah kita menyampaikan keselamatan kepada mereka. Situasi sekarang ini saya katakan, semua saya katakan bohong kalau kita tidak ada perasaan khawatir dengan keadaan yang ada.
Kita saja orang percaya yang punya keyakinan kepada Yesus. Terkadang ada kekhawatiran-kekhawatiran. Apalagi orang yang tidak ada pegangan, tidak ada pengharapan, tidak ada keyakinan mereka yang kuat, yang dapat membuat mereka tenang. Mereka lebih, saudara, ketakutannya lebih. Tapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu kita bawa mereka yang membutuhkan kekuatan. Saudara melihat dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 29-30. Si Maria yang mengalami pengalaman, si wanita yang mengalami pengalaman, wanita Samaria ini yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu dia datang ke kota. Dia merasa ini keselamatan bukan milik saya saja, kesembuhan bukan milik saya saja, pertolongan Tuhan bukan milik saya saja. Dia datang kepada orang-orang di kota. Dia berkata, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sudah giring orang kepada Yesus. Mau sembuh dari corona? Ayo terima Yesus. Percaya kepadanya. Dia sumber kekuatan dan kesembuhan. Pendeta saja kena corona takut, saudara. Kalau orang biasa, ada orang yang punya Tuhan. Saya tahu itu pendeta teman saya itu dia. Di Poso. Dia pergi rumah sakit satu keluarga, disiap, kena semua positif. Dia sampai di rumah dia mati. Pendeta itu mati. Memang sudah waktunya mungkin, saudara. Tapi ditambah dengan ketakutan seperti itu. Apalagi orang yang tidak punya pegangan yang menjamin mereka. Bawa, teriak, kamu datang. Ada di sana yang orang, kata si wanita ini, wanita Samaria. Di sana ada orang yang bisa menyebut, yang dapat mengatakan segala perbuatanku di masa lalu. Mungkinkah dia Kristus? Mungkinkah dia yang berkuasa, yang dapat menolong, yang dapat menyembuhkan, yang dapat memberikan keselamatan? Sampaikan, saudara. Dan saya percaya orang-orang yang dalam kelemahan posisi seperti itu dengan mudah untuk menerima Tuhan, baik Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jangan-jangan, saudara, bisa bahaya. Kita kadang-kadang mungkin ada orang kesempatan minta, aduh siapa yang bisa tolong saya? Cuek aja mungkin, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita belajar kepada wanita Samaria ini. Keselamatan bukan miliknya saja. Dia datang di kota, dia menggiring, dia membawa orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya, mereka pun dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir, sebelum kita datang dalam doa. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ayat yang kedua berkata, tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang berikut, kita bisa menjadi dutanya Tuhan, bisa misionarisnya Tuhan, ketika kita menjadi orang yang mau menerima, mau menolong orang yang dalam kesulitan, dalam kesukaran. Tidak mudah memang, saudara. Kadang ada orang mau curhat dengan kita karena keadaan dia butuh supaya kita bisa memberikan solusi. Dia butuh kira-kira siapa yang bisa menolong saya. Kadang-kadang bikin susah dengan orang. Padahal Tuhan berkata, bertolonglah. Aduh, kalau si ibu ini datang, dia curhat masalahnya, masalah pribadinya, aduh bikin saya tidak bisa kerja. Padahal di situ kesempatan sudah bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang
Bukan hanya orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang mengenal Yesus pun tidak bertanggung jawab ketika mereka dalam kesusahan, meminta pertolongan, meminta doa. Kita butuh menolong mereka, menerima dia. Kalau dia tidak sempat datang ke pendeta, ke hamba Tuhan, maka saudara punya kesempatan untuk menerima dia. Terkadang seperti tetangga kan saudara. Tetangga yang tidak satu gereja, tidak seiman, kan mereka mau datang di gereja sini. Masih biasa sama tetangga. Bu, Pak, kok saya lihat Bapak baik-baik ya. Itu memulai sesuatu untuk dia mau curhat. Puji Tuhan lah. Karena kemurahan Tuhan kan gampang kan jawabnya. Iya Bapak kok beda ya. Ibu kok beda ya, keluarga ibu kok beda ya. Ya kami percaya Yesus. Kami. Saudara yang saya kasih Tuhan, dia yang dalam masalah. Ketika kita menyampaikan hal-hal seperti itu, saya mau katakan pasti dengan gitu Pak ya. Kalau di gereja, kalau dengan Yesus ada sukacita ya Pak ya. Ada sukacita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, tapi kita percaya di tangan Tuhan, kita berdoa agar Tuhan memberikan kemenangan. Nah, orang mau datang, mau ngomong ke kita, waduh, susah. Langsung cepat, kunci pintu. Bilang sama anak, kalau itu Bapak datang, tetangga yang 3 rumah dari kita datang, bilang Papa gak ada yang lagi pergi ya. Padahal momen di mana kita bisa berbicara, kita menceritakan tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dari surga untuk menyelamatkan orang tersebut. Shalom, bukan shalom, apa ya? Selamat malam. Selamat malam. Bapaknya ada keluar, ibunya ada keluar, anaknya yang keluar. Ada Papa. Kata Papa lagi pergi, padahal lagi di kamar, lagi nonton. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita menerima. Firman Tuhan katakan kita menerima. Bahkan apabila ada orang yang salah, apabila ada orang yang melakukan pelanggaran, maka dengan kasih kita merangkul, dengan kasih kita memberikan nasihat, bukan menuding-nuding, bukan maki-maki dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan kasih dapat menghancurkan batu yang besar, kasih dapat menghancurkan tembok yang kokoh, kasih dapat menghancurkan kekerasan apapun. Kasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya katakan tuayan, kata firman Tuhan, tuayan banyak. Hari-hari inilah kesempatan. Saya katakan, selagi corona ini belum berhenti, berarti selagi ini, itu pula saudara punya kesempatan untuk banyak berbuat sesuatu dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Jadilah duta Kristus yang baik. Jadilah misionarisnya Tuhan, menyampaikan Kristus Sang Juru Selamat kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Dia berfirman, dan sembuhkan engkau. Dia bersabda, selamatkan engkau. Biar itu pun dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menyampaikan firman, orang yang sakit, tetangga kita mungkin yang sakit, dia disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, sabda Tuhan, orang yang belum diselamatkan percaya, akhirnya percaya kepada Yesus, dan mereka percaya diselamatkan oleh Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab kita. Bekerjalah, jadilah duta Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Jadilah garam yang dapat menggarami orang-orang di sekitar saudara. Jadilah terang di mana kegelapan sementara melanda dunia ini. Jadilah terang. Buatlah orang bisa melihat. Buatlah orang dengan mata yang jelas melihat, wah, di dalam Yesus ada pertolongan. Corona boleh ada, tapi di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara, tundukkan kepala saudara. Haleluya Yesus. Kita percaya pagi hari ini bahwa tidak kebetulan kita ada di rumah Tuhan. Sekalipun lagi gerimis, hujan, rasanya enak di rumah saja. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan membawa saudara di tempat yang tidak kebetulan, berarti saudara diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi dutanya Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi berkat di mana saudara pergi, di mana saudara berada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara tidak punya kemampuan, tapi firman Allah berkata, aku akan mengirimkan roh penolong bagi engkau. Sekiranya Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan punya kuasa
untuk menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara yang saya kasih tahu, jangan takut. Kalau kita mau bekerja, wanita Samaria kenal Yesus, bertemu dengan Yesus, bercakap dengan Yesus. Saat itu dia telah diberikan kuasa oleh Tuhan. Dia pergi ke kota, satu kota datang menjumpai Yesus. Waduh Tuhan, saya ini masih muda. Aduh Tuhan, saya belum dalam pengenalan firman Tuhan. Jangan takut. Wanita Samaria ini baru melihat Yesus, dia sudah menjadi orang yang luar biasa dalam pelayanan penginjilan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang heran. Kami percaya kasih setiamu besar ya Tuhan. Kami percaya kasih setiamu luar biasa. Kita nyanyikan itu pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Sama-sama kita berdiri dan kiranya kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa bukan hanya milik kita,